Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembahasan mata pelajaran matematika kelas 10 di Abdurrahman Dahlan Channel. Masih membahas tentang eksponen atau pangkat tak sebenarnya. Sebelum melanjutkan video ini, para pendidik maupun para peserta didik agar mengklik tanda like dan memberikan komen serta membagikan video ini kepada rekan-rekan yang lain, dan jangan lupa klik juga subscribe agar mendapatkan notifikasi untuk video-video yang berikutnya. Ada beberapa bentuk persamaan eksponen. Yang pertama, kita lihat jika A pangkat Fe sama dengan A pangkat B, maka Fe sama dengan B dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Bentuk yang kedua, jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, maka Fx sama dengan Gx dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Di sini fungsi Fx dan Gx adalah fungsi dalam persamaan X. Yang ketiga, jika A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx, maka Fx sama dengan 0 dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0, B tidak sama dengan 0, dan A tidak sama dengan B. Bentuk yang keempat, jika He pangkat Fe sama dengan He pangkat Ge, maka kemungkinannya adalah yang pertama, A Fx sama dengan Gx. Yang kedua, He sama dengan 1. Yang ketiga, He sama dengan 0 dengan Fe dan Ge keduanya bilangan positif. Kemungkinan yang keempat, nilai He sama dengan negatif 1 dengan Fe dan Ge keduanya bilangan ganjil, atau Fe dan Ge keduanya adalah bilangan genap. Di sini Fe, Ge, dan He adalah fungsi yang memuat persamaan dalam X. Yang kelima, jika Fe pangkat He sama dengan Ge pangkat He, maka kemungkinan jawabannya adalah yang pertama, bahwa Fe
sama dengan GX. Dan yang kedua, HX sama dengan 0 dengan FX tidak sama dengan 0 dan GX tidak sama dengan 0. Persamaan 5 ini mengandung Fx, Gx, dan Hx adalah fungsi persamaan dalam X. Kita bahas sekarang persamaan eksponen bentuk yang keempat, yaitu jika Hx pangkat Fx sama dengan Hx kuadrat X, maka kemungkinannya adalah yang pertama, Fx harus sama dengan Gx. Karena apabila bilangan pokoknya sama, maka nilai Fx harus sama dengan Gx. Kemungkinan kedua, nilai Hx-nya adalah 1. Di sini 1 pangkat berapapun, maka nilainya adalah 1. Bentuk yang ketiga, nilai Hx sama dengan 0 dengan Fx dan Gx, keduanya bilangan positif. Apabila Fx atau Gx bilangan negatif, maka akan terjadi 1/0. Kita ketahui 1/0 tidak dapat didefinisikan. Kemungkinan yang keempat adalah nilai Hx-nya negatif 1 dengan Fx dan Gx keduanya bilangan ganjil atau Fx dan Gx keduanya bilangan genap. Kita lihat di sini, Hx negatif 1. Hx pangkat bilangan ganjil, misalnya pangkat 3, maka nilainya adalah negatif 1. Sehingga Fx-nya juga harus bilangan ganjil. Misalnya 7, maka negatif 1 pangkat 7 bernilai negatif 1. Demikian juga apabila Fx bilangan genap, misalnya Fx-nya 2, maka negatif 1 pangkat 2 adalah 1. Dan apabila Gx-nya 4, maka negatif 1 pangkat 4 nilainya adalah 1. Sehingga nilai Hx sama dengan negatif 1 akan dipenuhi apabila Fx dan Gx-nya berbilangan ganjil atau Fx dan Gx-nya bilangan genap. Kita lihat contoh berikut. Tentukanlah nilai X dari persamaan berikut, yaitu X tambah 2 pangkat X tambah 4 sama dengan X tambah 2 pangkat X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 1. Penyelesaiannya, soal X tambah 2 pangkat X tambah 4 sama dengan X tambah 2 pangkat X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 1. Kemungkinan yang pertama adalah X tambah 4 sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 1, yang merupakan pangkat atau bilangan pangkat dari kedua ruas. Apabila bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya harus bernilai sama. Kita selesaikan, sehingga kita buat X kuadrat ditambah 3X ditambah 1 sama dengan X tambah 4 untuk mempermudah perhitungan. Kita lihat sama-sama kita kurangi X dan kita kurangi 4 di ruas kiri dan di ruas kanan. Sehingga didapat X kuadrat ditambah 3X dikurangi X ditambah 1 dikurangi 4 sama dengan X dikurang X 0, 4 dikurang 4, 0. Kita sederhanakan menjadi X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Bentuk yang terakhir ini adalah bentuk persamaan kuadrat yang sudah peserta didik pelajari di saat SMP. Kita coba di sini menyelesaikannya dengan cara memfaktorkan, sehingga didapat
X tambah 3, X dikurang 1 bernilai 0. X tambah 3 dikali X dikurang 1 sama dengan 0, kemungkinannya adalah nilai X tambah 3-nya 0 atau nilai X dikurang 1-nya 0. Sehingga dapat X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 1. Jadi kemungkinan yang pertama kita dapatkan nilai X-nya adalah negatif 3 dan 1. Kemungkinan kedua, X ditambah 2 bernilai 1 atau bilangan pokoknya bernilai 1. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 1 dikurang 2, sehingga X-nya adalah negatif 1. Ini untuk kemungkinan kedua, yaitu nilai bilangan pokoknya adalah 1. Lihat kemungkinan ketiga, yaitu X ditambah 2 sama dengan 0, artinya bilangan pokoknya adalah 0. Didapat di sini nilai X-nya adalah negatif 2. Nilai X sama dengan negatif 2 diuji untuk X tambah 4 dan X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 1. Kita uji yang pertama, nilainya negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. 2 adalah bilangan positif. Untuk yang kedua, negatif 2 dikuadratkan ditambah 3 dikali negatif 2 ditambah 1 hasilnya adalah 4 dikurang 6 ditambah 1 bernilai negatif 1. Negatif 1 adalah bilangan negatif. Dikatakan di syarat pertama tadi, apabila bilangan pokoknya 0, maka nilainya harus bilangan positif setelah diuji ke bentuk atau bilangan pangkatnya. Karena nilai X sama dengan negatif 2 untuk X ditambah 4 bernilai positif, dan untuk X kuadrat ditambah 3X ditambah 1 bernilai negatif, maka X sama dengan negatif 2 bukan merupakan penyelesaian. Kemungkinan yang keempat, yaitu yang D, X ditambah 2 sama dengan negatif 1. Karena kemungkinan yang keempat ini adalah bilangan pokoknya bernilai negatif 1. Sehingga didapatkan X sama dengan negatif 1 dikurang 2. Kita tahu bahwa di sini kedua-dua sama-sama ditambah dengan negatif 2 atau dikurangi 2. X ditambah 2 dikurangi 2 tinggal X. Sehingga di sini negatif 1 dikurang 2. Didapatkan nilai X-nya adalah negatif 3. Nilai X sama dengan negatif 3 diuji untuk X ditambah 4 dan untuk X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Kita uji yang pertama, kita substitusikan nilai X sama dengan 3-nya ke dalam X ditambah 4 menjadi negatif 3 ditambah 4 bernilai 1. 1 adalah bilangan ganjil. Demikian juga untuk yang kedua, disubstitusikan nilai X sama dengan negatif 3 ke dalam bentuk X kuadrat ditambah 3X ditambah 1 menjadi negatif 3 kuadrat ditambah 3 dikali negatif 3 ditambah 1. Yang hasilnya adalah 9 dikurang 9 ditambah 1 dan bernilai 1. 1 adalah bilangan ganjil. Di sini terlihat bahwa nilai X sama dengan negatif 3 diuji ke dalam bilangan pangkatnya, yaitu X tambah 4 dan X kuadrat tambah 3 tambah 1 sama-sama menghasilkan nilai 1. Sehingga apabila bilangan pokoknya negatif 1 berpangkat bilangan ganjil kedua-duanya, maka dia bernilai negatif 1. Karena nilai X sama dengan negatif 3 untuk X tambah 4 dan untuk X kuadrat tambah 3X tambah 1
keduanya bilangan ganjil, maka X sama dengan negatif 3 merupakan penyelesaian dari persamaan. Bahasan tadi, jadi nilai X yang memenuhi untuk persamaan tersebut adalah negatif 3, negatif 1, dan 1. Demikianlah, mudah-mudahan para peserta didik dapat memahaminya. Untuk memantapkan, peserta didik dapat menyelesaikan soal latihan berikut. Sebagai pedoman, diberikan kunci jawaban bahwa nilai X yang memenuhi adalah negatif 1, 1, dan 2. Sebelum mengakhiri pertemuan ini, sebaiknya para pendidik maupun peserta didik agar mengklik lambang like dan memberi komentar tentang video ini. Jangan lupa pula membaginya kepada teman-teman yang lain dan klik subscribe agar dapat diberikan notifikasi dari channel Abdurrahman Dahlan. Demikianlah, terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.